Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi juga musuh kita, yaitu rasa kecewa, rasa putus asa yang membuat kita bisa berbalik dari arah yang Tuhan tentukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena ada Tuhan Yesus hadir di sini dalam siaran kami ini Tuhan, untuk menguatkan seluruh jemaat kami yang mungkin sesudah berbulan-bulan kami mengalami keadaan seperti ini, kami mulai bosan, mulai kecewa. Kami berdoa supaya Engkau mengangkat rasa kecewa kami Tuhan, rasa putus asa kami ini lewat firman Tuhan yang berkuasa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 13 dan 14, nanti kita teruskan dengan ayat yang lain. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Amin. 2 orang murid justru pada hari Minggu kebangkitan Yesus itu, mereka pergi ke kampungnya, pulang kampung. Pemirsa sekalian, para murid lain berkumpul di Yerusalem. Memang mereka takut, mereka mengurung diri mereka, tetapi 2 murid ini aneh. Dan kalau kita mendengar namanya, mungkin mereka ini murid dari 70 murid Yesus. Namanya kita tidak temukan, dari 12 murid itu yang namanya Kleopas. Nah, Kleopas dengan teman ini pulang kampung, pulang ke Emmaus.
Kalau pulang kampung sih tidak ada masalah. Kecuali keadaan seperti ini sekarang, kita dilarang untuk pulang kampung karena dapat membahayakan keluarga kita bila kita membawa virus. Tetapi pada waktu itu tidak ada virus. Nah, maka kita bertanya, mengapa mereka bisa pulang kampung? Kita baru ketemu sebabnya dalam ayat yang ke-21. Mari kita baca ayat 21. Tadi Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada di sana kata apa? Padahal. Ini kata-kata yang mengatakan sebaliknya. Mereka berharap Yesus datang untuk melepaskan mereka dari penjajahan politik. Mereka tidak sadar bahwa Yesus datang untuk melepaskan mereka dari penjajahan rohani, yaitu dari dosa, dari ikatan kuasa iblis. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1:18-19 mengatakan, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini yang harus kita pahami sekarang. Ketika kita mengalami hal-hal yang nampaknya seperti buruk, nampaknya seperti mengecewakan, tolong jaga hati kita masing-masing. Terutama pada hari Paskah minggu kedua ini, saudara-saudara sekalian, saya sungguh berharap bahwa kita benar-benar sampai ke sana. Buang semua kata padahal itu. Buang semua kata tetapi begini. Mari kita percaya apa yang Yesus lakukan itu adalah yang terbaik untuk hidup saya dan saudara sekalian. Ia memandang jauh ke depan untuk segala sesuatu. Dia tidak pernah salah melakukan sesuatu. Karena itu dia mati di kayu salib. Saya sudah katakan berkali-kali juga dalam nyanyian saya, Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Mari kita belajar hari ini, lupakan segala kata tetapi, padahal buang jauh-jauh dari hidup kita. Terima saja apa yang Yesus lakukan. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat ayat firman Tuhan lagi. Apa katanya? Ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-32, ayat 32 katanya, kata firman Tuhan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menolong kita hari ini, apa yang bisa mengobarkan lagi semangat yang padam, apa yang bisa membuat kita kembali lagi ke tempat semula yang Tuhan rencanakan. Jangan balik kanan. Dari mana? Kata tadi, Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. Karena itu, dalam masa kita seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru mendengar Ibu Gembala mengatakan, kemarin itu ketika kita mengingat Yesus mati di kayu salib, hari Jumat Agung, ya, Ibu Gembala mengatakan sesuatu kepada saya. Dia katakan, hari ini puji Tuhan saya bisa membaca 7 pasal ayat firman.
Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih lagi membaca firman Tuhan supaya hati kita yang sudah dingin, sudah beku karena terkurung terus di rumah sudah 1 bulan ini, atau mungkin di beberapa daerah lain lebih daripada 1 bulan, maka saya mengajak kita semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi, bacalah firman Tuhan. Di sana kita menemukan janji-janji Tuhan yang membakar kembali semangat kita yang sudah padam. Dan katanya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Apa yang membuat kita sesudah kita balik kanan, kembali lagi kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan adalah firman Allah. Pertemuan dengan Yesus yang sudah bangkit membuat kita bisa balik lagi ke tujuan Tuhan, buat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Ada janji Tuhan, ada firman-Mu, ada penampakan dari-Mu sendiri Tuhan. Bila kami sedang putus asa, sedang kecewa, supaya kami benar-benar kembali kepada tujuan semula, ke jalan yang semula. Kobarkan kembali Tuhan semangat jemaat-Mu yang sudah padam karena terkurung terus di rumah selama sebulan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.